Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright. Ini gimana? Sogok menyogok nggak berdosa? Nggak ada dosanya. Menang gara-gara membayar konstituen itu nggak berdosa. Satu kejadian, jam 1 malam baru didirikan, setengah 2 malam saya pulang, jam 4 pagi koyak loh bro. Koyak, dikoyakin ya. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Hari ini kita lagi kedatangan tamu anak muda, tapi masih kita coba membicarain seputar yang pertama, seputar dunia kerja. Yang kedua kita coba, karena dia hari ini memposisikan diri sebagai calon legislatif, kita akan coba mengkulik politik dari sisi beliau. Ini dia Bang Guntur, keren. Terima kasih Bang, udah mau datang Bang, keren. Wah, ini podcast luar biasa, 1,3 juta subscriber. Iya. PBB kali. Tapi OTW 1,4. OTW gitu. Menuju Demokrat ya. Siap. Oke, Bang Guntur asli Tembung, Percesetuan. Asli Kecamatan Percesetuan, wabil khusus Desa Percut. Desa Percut. Yes. Keren. Hari ini nyalek ya. Insya Allah. Nah, ini sebelum kita bahas caleg mencalek, aku ngelihat juga kalau kalian ada yang kenal Bang Guntur juga atau mau cek Instagramnya, ini panjang banget gelarnya. Ya, apa aja itu Bang? Itu berapa gelar itu Bang? Itu masih pendek itu. Masih pendek. Masih pendek sebenarnya. Yang panjang apa? Yang panjang. Kalau di Instagram itu kan Oka Guntur Alamsyah SPC CT GPS. Ada lagi. Kalau di suku Melayu, Oka Guntur Alamsyah Muntesala SPC CT GPS. Muntesala? Yes. Apa Muntesala? Muntesala Marga? itu Kayak marga? Iya, marga. Oke. Jadi di ijazah ada Muntesalanya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau di ijazah sama KTP hanya Guntur Alamsyah. Oh, OK-nya nggak ada? Nggak ada, karena ada sebuah histori sebenarnya. Oke, sebentar. Berarti nama KTP Guntur Alamsyah doang? Yes. OK nggak ada, Muntesala nggak ada. Oke. Boleh. Ini berarti asli Melayu? Asli Melayu. Melayunya apa? Delhi? Kebetulan kalau ikut nasab ayah Melayu Serdang. Melayu Serdang. Melayu ada berapa sih? Oh, ada banyak. Oh iya? Iya. Setahu aku ya, Melayu Delhi, Melayu Batubara, yes. Melayu apa lagi? Apa Maya, apa? Melayu Langkat. Melayu Langkat. Ada apa lagi? Melayu Asahan. Asahan Melayu, oke. Melayu Siak. Riau. Riau. Palembang. Palembang Melayu juga ya? Oke. Udah gitu Kalimantan. Ada juga? Ada. Oke. Terus? Malaysia. Iya, Malaysia. Malaysia nggak masuk. Termasuk Singapura juga Melayu loh. Iya, benar. Itu. Melayu Serdang. Melayu Serdang. Oke, banyak di berarti. Sumatera Utara salah satu Melayu Serdang. Oke. Gabung ke organisasi Melayu? Kalau untuk organisasi kebetulan aktif di Rumpun Budaya Melayu. Pengurus besar. Rumpun Budaya Melayu. Oh iya, pengurus pusat. Yes. Oke, sebagai kebetulan diamanahkan sebagai kepala bidang untuk pendidikan dan pelatihan. Emang basicnya itu ya kan, suka ngelatih orang ya kan. Sebenarnya dikorbankan. Banyak yang mau kita bahas nih Bang Guntur. Sebelum panjang kita coba agak bahas dulu tentang kemelayuannya Bang Guntur. Berarti Melayu Serdang ini apa? Dia apa? Maya apa? Apo? Maya. Berarti sama kita. Kalau dia Melayu dulu sama Serdang itu vokal E-nya halus. Maya. Tapi kalau Delhi? Kalau Deli, Maya. Nah, ini kan banyak orang yang bilang kan Melayu Delhi. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kami bilangnya Melayu Deli. Deli. Yes. Berarti Maya. Tapi kalau yang Serdang tadi? Maya juga. Oke. Nah, sebenarnya gini, Melayu Serdang itu keturunan dari Melayu Deli juga. Oke. Jadi generasi kelima mangkat Sultan, baru ada satu peristiwa
berpindahlah Sultan Serdang yang pertama, itulah membangun Kesultanan Serdang yang berpadu sama kerajaan negeri Padang. Itu. Oka ini bukan kepanjangan dari orang kaya kan? Ini sebenarnya beban, bro. Beban ya? Iya. Asal jangan ada B-nya. OKB, orang kaya baru. Enggak. Bebannya gini, kadang-kadang kan banyak orang bilang, Oka ada kepanjangannya enggak? Ada sebenarnya. Cuman mengungkapkan kepanjangan itu kadang-kadang kita agak malu juga. Kenapa? Karena kepanjangannya orang kaya. Enggak, itu kan emang orang Melayu kan? Iya, ada Okanya. Betul. Cuman kan kadang-kadang gini, ada sebuah realita orang kaya rumah runtuh. Gelarnya Oka, tapi rumahnya separuh. Maksudnya? Ya, hanya gelarnya saja Oka. Tapi belum tentu, kadang-kadang ada finansialnya tidak kaya. Gitu. Tapi karena dia punya keturunan Oka, ya Oka juga. Oh, berarti emang Okanya dulu itu emang kaya? Enggak juga? Kalau sebenarnya bangsawan Melayu semuanya kaya. Iya ya. Cuman sebenarnya gini, kalau penuturan nenek saya, kaya atas aku orang Melayu, kita banyak cakap. Makanya dibacrin. Kalau memang menggoyang Melayu memang jago ya. Iya. Lebih tepatnya kaya akan wawasan. Selain Oka ada Tengku kan ya? Ada. Tengku sama Teuku beda. Teuku Melayu juga. Teuku itu Aceh. Oh, Aceh ya. Teku. Itu Aceh. Kalau Tengku baru Melayu. Itulah Melayu Delhi ya. Yes. Tengku Ame. Tapi sebenarnya ada sejarah yang linier sebenarnya. Kenapa Melayu itu jadi Tengku? Kenapa? Di Aceh itu sebenarnya ada dua gelar. Satu dia Teku, satu dia Tengku. Teku ini adalah untuk para bangsawan Aceh. Tengku adalah gelar untuk alim ulama di Aceh. Nah, karena dulu kalau kita baca sejarah, Sultan Delhi yang pertama itu, Panglima Gocah, itu panglimanya Nanggro Aceh Darussalam. Memang diutus sama Kesultanan Nanggro Aceh Darussalam pergi ke Medan, yang sekarang namanya Medan lah ya, Medan, untuk mensyiarkan agama Islam. Makanya lah dikasih gelar Tengku sebagai sesuatu simbolis untuk syiar agama Islam. Disitulah Melayu-Melayu itu memeluk agama Islam. Berarti Oka, Tengku, Wan. Kalau dari tingkatannya sebenarnya Oka ini paling bawah. Paling bawah ya. Paling bawah. Tengku, Wan, Datuk, Oka. Oh, ada Datuk lagi ya. Ada Datuk lagi. Dan kalau masalah gelar di suku Melayu ada 3 hal. Yang pertama, gelar titisan. Titisan itu dari leluhur. Dia nurun ke bawah. Yang kedua, gelar titipan. Gelar titipan itu contoh misalnya kalau dulu misalnya ada Panglima Hang Jebat, Panglima Hang Tuah. Nah, keturunannya bisa mendapatkan gelar Datuk apabila keturunan bisa menggantikan ayahnya. Itu titipan. Ada juga gelar limpah kurnia. Apalagi itu? Limpah kurnia itu dia seseorang yang sudah punya jasa terhadap masyarakat Melayu atau masyarakat pada umumnya. Nah, contoh misalnya almarhum Syamsul Arifin. Kan ada gelar Datuk. Gelar Datuk itu limpah kurnia. Hanya boleh dipakai dia sendiri, tidak keturunannya. Gitu. Bedanya kalau dia gelar titisan, kayak misalnya kayak kami kan gelar titisan, mau kami berperilaku jelek pun itu tetap gelarnya gitu. Tapi kalau dia titipan bisa diambil. Kalau gitu, misal ya mohon maaf ini. Ya, misal ada satu pejabat terus dititipin gelar tadi Datuk, terus dia berperilaku buruk, itu bisa dicabut. Yes. Gitu. Cabut. Paham. Ada beberapa contohnya, cuman nggak enak kita bicara. Jangan. Bahaya. Nah, kegiatan hari ini suka melatih orang, ya kan? Tapi sebelum itu, dulu SMA di mana, Bang Guntur? Kebetulan SMA dulu di SMK. SMK? SMK Negeri 1 Percut Seituan. SMK 1 yang di Medan Estate. Iya, dengan PBSI. Yes. Iya kan? Betul. Benar. Yang kemarin kita. Yes. Alumni situ. Yes. Kebetulan kemarin kami pernah satu panggung loh. Pernah satu panggung, keren, Bang Guntur. Nah, kuliahnya? Kuliahnya di Universitas Medan Area. Unimed. UMA. Jadi sekolah belok kiri,
kuliah belok Kuliah kanan. belok kanan. Berarti pas lagi sekolah itu berangan kapan aku bisa kuliah di situ gitu. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Karena apa? Karena lulus beasiswanya di situ. Oh, beasiswa di situ. Ya, kebetulan dulu kuliah beasiswa pemerintah. Dapat ya. Beasiswa pemerintah dan kuliahnya di situ. Oke, berarti pemerintah baik sama Abang. Baik. Baik ya. Terima kasih Pak Jokowi. Oke, di UMA ambil apa, Bang? Ngambil psikologi. Oh, psikologi. Jadi dari SMK Teknik Listrik iya, bisa lagi hijrah ke dunia psikologi. Oke, itu S1. Yes. S2-nya di? S2 insya Allah nanti menjalani. Oke, gelar itu dapat dari mana berarti? Nah, gelar-gelar yang lain. CT, yang pertama itu CT. Certified Trainer. Oke. Itu gelar profesi sebenarnya. Oke. Dari BNSPRI. Yang kedua CPS itu Certified Public Speaker. Oke. Itu gelar profesi juga. Oke. Itu benar-benar dibutuhkan. Untuk sekarang dibutuhkan. Oke. Pada saat kapan itu dibutuhkan? Satu. Kita katakan begini. Kalau di dunia industri, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai public speaker. Tapi dia belum tentu punya lisensi. Nah, Indonesia ini kan negara yang paling administratif banget. Oke. Kadang-kadang gitu kan. Kita punya potensi, tapi gara-gara administrasi tidak mendukung, kita nggak bisa masuk. Oke. Nah, itu juga pernah saya alami. Makanya ya kita harus juga ikut pelatihan untuk ambil profesi di tingkat itu. Oke. Nah, berarti formalitas lah ya. kalau dibilang formalitas secara administrasi iya. Secara administrasi. Tetapi sesungguhnya secara basic keilmuan itu penting sebenarnya. Oh iya. Yes. Oke. Tapi ya kalau kita lihat mungkin kayak motivator, speaker ya, contoh kita paling terkenal Mario Teguh lah. Emang ada gitu-gitunya? Kalau beliau mau ungkapkan banyak. Banyak. Karena rata-rata kalau misalnya sudah public speaker nasional, apalagi sekelas Pak Mario Teguh, pasti dia sudah punya lisensi untuk internasional. Nah, cuman kadang-kadang kan begini, untuk di bidang entertain kan kalau nama terlalu panjang itu kan susah kan. Contoh misalnya yang kedua, gak usah kita katakan motivator lah. Untuk menteri aja, itu jarang loh pakai gelar. Iya kan? Iya, padahal banyak. Banyak gelarnya. S1, S2, S3 ya kan. Untuk mempermudah administrasi lah. Ya, mempermudah juga masyarakat mengingat nama menteri. Tapi uniknya memang di Indonesia ini orang yang menteri nggak pakai gelar, tapi di undangan pakai gelar. Kenapa gitu? Ya undangan pernikahan kan banyak orang pakai gelar. Iya. Padahal sebenarnya konsepsinya gelar akademik itu hanya dipakai untuk kepentingan akademik. Di luar kepentingan akademik sebenarnya tidak harus memakai gelar. Iya sih. Tapi kan mungkin budaya Indonesia undangan pernikahan saja pakai gelar. Keren-kerenan. Yes. Lalu aku kira emang kuliahnya kalau nggak di apa namanya ya berhubungan dengan pelatihan kerja dunia kerja, terus berhubungan dengan politik entah esos atau apa, enggak ya? Enggak. Jadi tertarik ke politik sejak kapan? Maksudnya masuk ke dalam partai politik? Ini sebenarnya pertanyaan yang sedikit sulit saya jawab. Kenapa itu? Karena sejujurnya saya tidak ada minat di perpolitikan. Oke. Makanya saya katakan sama teman-teman sepertinya saya dikorbankan ini. Sama teman-teman dan keluarga. Ini teman-teman nonton loh, keluarga juga nonton. Oke. Ya memang realitanya begitu. Oke. Karena saya bergabung dengan partai politik itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum pendaftaran bacalek. Oke. 1 minggu sebelum pendaftaran bacalek. Oke. DCS lah ya. DCS. Oke. Nah, sebelum pendaftaran DCS 1 minggu itu baru saya mendaftar. Oke. Dan saya kebetulan dipinang oleh partai. Oh, partai yang minta. Iya, partai meminang. Tapi kan sebelum itu sudah masuk ke dalam saya partai. Di situ juga baru masuk. Oh gitu. Yes. Dapat amanah juga di situ juga. Yes. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Memang kalau kita katakan perjalanan untuk pengalaman politik sudah dari dulu. Tapi saya tidak aktif di partai politik, tapi saya hanya masuk pada ranah konsultan. Hanya situ. Konsultan politik. Lebih tepatnya sebenarnya konsultan komunikasi. Calon konsultannya Guntur.
Kurang lebih disitulah posisinya. Cuman kan dari dulu kan kita main di balik layar. Iya. Sekarang baru kita main frontline kan. Yes. Itu. Nah, jadi 1 minggu sebelum pendaftaran DCS saya baru dilamar dan saya lihat cocok dengan ide dan pergerakannya, ada saya gabung. Yang ngelamar DPC-nya atau DPD-nya? DPC. Oh, DPC. Kebetulan DPC, unsur DPC yang melamar. Oke. Sebelumnya belum ada partai lain rupanya yang melamar. Ada. Kenapa harus PBB? Nah, ini unik juga nih. Kenapa harus menerima PBB? Kemarin itu ada 4 partai loh. Oke, apa aja? 3 partai gede, 1 PBB. Oke. 3 partai gede ini yang paling pertama melamar itu yang biru-biru lah. PAN. Oh, boleh sebut merek? Iya, nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, PAN. Cuman kita bilang gini, bukan partainya yang melamar, tapi unsur oknumnya. Ada yang mengusung ke arah situ. Yang kedua itu dari yang pengusung Pak Anies. Nasdem. Yes. Kebetulan teman-teman saya banyak di GP Nasdem. Dan yang ketiga itu dari Partai Buruh sendiri. Oh iya. Yes. Kenapa tidak di Demokrat aja? Biar berjuangnya bareng. Nah, kenapa memutuskan atau emang pertama kali yang ditawarkan? Oh enggak ya, yang pertama tadi PAN ya. Yes. Tawaran pertama berarti ini PBB tawaran terakhir. Iya. Tawaran terakhir yang diambil. Iya. Kenapa? Karena gini, ada 2 hal yang saya pertimbangkan. Yang pertama, kita menjalani program penuh dengan kecintaan. Yang kedua, kita bergerak dengan kalkulasi. 3 partai sebelumnya itu sudah ada incumbent, bro. Yes. Dari segi lihat dari grafiknya, sepertinya kayaknya kita nggak dapat kursi deh. Wajar kan? Di politik kita ada berpikir masalah kalkulasi. Kita mau berlaga dengan ikan paus sementara kita ikan teri gimana? Kan gitu kan? Nah, kebetulan di Partai Bulan Bintang ini belum ada incumbent, dan dari dulu saya dididik sama senior atau pelatih saya itu untuk mengembangkan organisasi. Jadi beda posisinya, orang yang dikembangkan organisasi sama orang yang mengembangkan organisasi. Jadi challengingnya itu berbeda. Nah, saya merasa lebih teruji di Partai Bulan Bintang, walaupun Pak Cik saya sendiri sebenarnya lebih pro itu masuk ke Partai Buruh. Oh iya. Yes. Pak Cik saya sendiri itu lebih pro ambil Demokrat. Nah, saya berpikir ini kayaknya Demokrat, apalagi saya lihat pergerakannya, Buya Saiful Tanjung sudah di situ, tambah lagi Pak Ismayadi di situ. Wah, ini dua raksasa, kita mau nebeng 3 kursi dapat 6 ini berat, bro. Tapi pernah terjadi sama Demokrat. Pernah terjadi? Pernah 2004. Oh iya. Pernah terjadi. 2004 itu kan lagi high-nya Pak SBY. Itu. Cuman kalau sekarang, kayaknya ngelawan Pak Saiful sama Pak. Berarti PBB. Yes. Diamanahin di saya partai sebagai Wakil Ketua Pemuda Bulan Bintang. Wakil Ketua. Gerakannya seperti apa waktu itu? Sebelum ente masuk, Bang. Kalau kita katakan begini, dari historical partai sebenarnya, kalau saya tidak salah ya, PBB itu ada di parlemen itu 2009 terakhir. 2014, 2019 nggak ada di parlemen. Sama sekali. Nah, adapun 2019 PBB punya kursi di Deli Serdang. Ini bicara parlemen Deli Serdang ya? Atau pusat? Pusat juga, Deli Serdang juga. Iya. Nah, Deli Serdang itu kemarin 2019 baru ada kursi. Iya. Itu pun kursi siapa tuh? Bang Darbani dari Ketua Darbani, ya benar-benar. Itu pun ex dari PAN. Iya. Kan gitu kan. Disitulah baru PBB punya kursi. Iya. Nah, jadi kalau dibilang segi historinya, banyak PR yang harus kami lakukan di internal partai untuk mengembangkan partai ini. Nah, saya sebenarnya dari segi idealisme lebih suka pergerakan. Daripada kita hanya berpolitik, hanya main transaksional. Kadang-kadang sekarang kan wajah politik itu kan transaksional. Masyarakat langsung bilang, ini berapa nih? Gitu. Berapa nih? Gitu. Sementara kita lebih berpikir, kalau kita sistemnya by transaksional, kayaknya nggak ada yang berubah dari negeri ini. Gitu. Makanya kita mulai dari pergerakan.
Nah, itu akad saya dengan bulan bintang. Bang Guntur memilih PBB tadi karena emang apa tadi alasan lebih singkatnya adalah sesuai dengan pemikiran idealis saya. Oke, sesuai dengan pemikiran idealis. Yes. Nah, aku lihat juga di Instagram Bang Guntur banyak kayak mau jadi bupati dia terakhir gitu. Banyak kali yang mau dibuat dia kalau udah mau duduk gitu. Artinya yang dijanjikan itu beda dari caleg-caleg lain. Kalau caleg-caleg lain janjinya nanti saya aspal, nanti saya public block, nanti kamu dapat kerja. Ini beda gitu. Nah, banyak sekali programnya dan aku nggak hafal. Boleh sampaikan dulu, nanti baru aku hantam nih programnya. Silakan Bang. Nah, sebenarnya saya hanya konsen itu untuk 2000 keluarga. 2000 keluarga. Sikit ya? Sikit dong. 2000 kakak. 2000 keluarga, yes. Oke. Hanya fokus di 2000 keluarga. Kenapa? Karena gini, kita bolehlah diskusi di kolom komentar sama publik juga. Kenapa sih masyarakat itu minta kalau misal kita berpolitik bayar berapa nih? Kadang-kadang harus minta transaksi berapa sekian. Nah, di situ saya melihat ada satu ketimpangan di mana sebenarnya peran politik itu belum menyentuh secara personal. Yang hanya dimainkan itu pelayanan publik, kebijakan publik, tapi kita katakan untuk keluarga itu belum cukup membantu. Nah, jadi saya lebih berpikir sepertinya menyeser keluarga langsung head to head jauh lebih efektif karena untuk menghindari itu. Tapi itu bukan tugasnya Dewan, Bang. Betul. Nah, itu perlu saya akui itu. Iya, tapi itu bukan tugasnya Dewan. Artinya sama aja Bang Guntur, sama kayak janji-janji orang. Eksekutif. Iya kan? Bukan, sorry. Janji-janji caleg yang bakal, wah nanti kau saya bantu dapat kerja segala macam. Sama aja, karena itu bukan tugas Dewan. Tugas Dewan kan cuma 3. Nah, yang aku lihat di banyaknya postingan story-nya story IG-nya Bang Guntur itu yang dibawa itu adalah narasi-narasi yang dibawa itu adalah apa ya, kayak program pribadi ya, kayak program eksekutif gitu. Nah, itu gimana? Jadi gini, teman-teman juga harus paham regulasi eksekutif ataupun di legislatif. Memang tugas anggota dewan itu ada 3. Kita bilang masalah anggaran, masalah pengawasan, dan juga serapan aspirasi, kita katakan. Nah, tapi kalau kita menunggu keputusan peraturan daerah atau pergerakan pemerintahan terlalu lama, bro. Terlalu lamanya begini, contoh kita ambil case saja. Ada satu usulan undang-undang misalnya Perda, kita bilang, peraturan daerah. Misalnya di tahun pertama itu masih usulan, tahun kedua sidang dan putusan, kalau putus. Nah, kalau seandainya putus, tahun ketiga, tahun keempat masa sosialisasi. Hanya berlaku ketika tahun kelima, tahun keenam. Nah, kalau regulasi itu dipakai untuk dunia kerja, setelah orang nggak dapat kerja. Nah, titik kritisnya di situ. Kenapa? Karena gini, masyarakat harus paham kalau kita sudah lulus sekolah atau kuliah 2 tahun saja setelah lulus kuliah atau sekolah tidak dapat kerja, itu sudah jadi hukum 70% sulit dapat kerja. Jadi kalau misalnya kita katakan Perda buat peraturan di tahun ini, setidaknya ada 3 angkatan yang sulit dapat kerja. Nah, sebenarnya program saya itu membantu mereka. Secara pribadi? Yes, membantu eksekutif. Kenapa? Saya bilang gini, memang itu bukan tugas anggota dewan. Di luar tugas anggota dewan. Tapi kita harus ingat, yang memilih kita itu masyarakat. Mereka adalah tuan-tuan kita. Kalau mereka tidak dilayani secara pribadi atau privatif, nggak ada solusinya politik untuk mereka. Jadi kita kalau misalnya memang di backgroundnya tentang dunia kerja, ya ada satu jendela yang harus kita layani mereka supaya mereka lebih mudah masuk kerja. Berarti bukan menjanjikan orang dapat kerja, tapi menyiapkan mempersiapkan orang tadi biar dapat kerja. Kerja di mana terserah. Gitu. Jadi gini. Berarti ini pribadi ya, bukan bukan nggak ada hubungannya ketika udah jadi dewan atau enggak. Karena ini nggak jadi dewan pun bisa ngelakuinnya kan. Dan ini sudah dilakukan selama ini. Sudah. Kenapa harus jadi dewan untuk melakukan itu lagi? Nah, ada jendela yang lain, kita katakan lah ya.
anggota dewan itu kan bagian dari kekuasaan. Artinya kita tahu zona wilayah, teritorial, dan juga kebijakan di perusahaan di daerah itu bagaimana. Banyak loh bro. Di Deli Serdang ini perusahaannya di Deli Serdang, tapi tenaga kerjanya itu bukan orang kita. Dan itu memang permainan beberapa oknum. Mengambil kuota di sini tapi dijual untuk warga orang luar. Nah, malah pun orang wilayah lokal itu bisa masuk di situ tetap bayar, walaupun ada kortingan sedikit, tapi intinya tetap bayar. Padahal kita di dunia kerja itu tidak boleh sogok menyogok. Nah, selama ini saya membantu teman-teman dalam bekerja itu 1% pun tidak ada saya minta. Makanya saya berani 17,1 ribu pengikut saya publis. Siapa yang pernah saya minta administrasi atau biaya poklean, lapor atau komentar di Instagram, saya kasih 10 juta cash. Alhamdulillah nggak ada yang komentar. Nggak ada yang komentar atau nggak ada yang berani. Allahu alam. Oke. Tapi gini, berarti fokusnya Bang Guntur ini adalah gimana caranya kawan-kawan yang tamat SMA ini bekerja. Yes. Bukan berusaha. Nah, itu sebenarnya pilihan. Bukan berwirausaha. Pilihan. Nah, kalau teman-teman melihat beberapa pengusaha yang sudah besar, awalnya mereka bekerja kok. Kenapa? Regulasi industri dengan kita bilang berusaha ala kadarnya itu berbeda. Kelemahan masyarakat di Indonesia itu ketika berbisnis, yang penting aku bisa buat, yang penting aku bisa jualan. Hanya di situ pemahamannya. Tapi the real business itu bicara masalah sistem. Nah, sistem itu bisa diadaptasi kalau misalnya kita pernah bekerja di level perusahaan. Bagaimana perizinannya, bagaimana perjanjian dengan klien, bagaimana pemodalannya, sektor produksi, SDM, dan lain-lain. Ibaratnya belajar untuk punya usaha di perusahaan orang. Kan gitu, wajib bekerja dulu. Saya pribadi juga membangun perusahaan dalam bentuk PT di bidang training. Saya sudah 8 tahun dulu bekerja di bidang training. Baru saya buat perusahaan. Karena kalau kita langsung ujuk-ujuk mengandalkan nama, saya lagi hits nih, udah gitu kita buat training yuk, ayo. Tahun pertama, tahun kedua ya booming. Tahun ketiga pasti kewalahan masalah sistem. Nah, kenapa? Karena dia belum punya pengalaman di bidang itu. Ini kita coba bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Boleh? Ini sepertinya sudah mulai panas ya. Nah, kita masih bahas di dalam dunia pekerjaan tadi ya. Atau kalau Abang bilang adalah Bang Guntur fokus 2.000 keluarga saja. Padahal ketika Abang duduk bukan milik 2.000 itu aja. Tapi ketika kalau Abang bilang bicara Abang fokus sama 2.000, yang Abang nanti rawat adalah 2.000 ini kan? Iya, yang lain nggak kena, nggak kecipratan. Paham kan maksudnya kan? Paham. Kalau sudah duduk itu udah milik semua rakyat. Di dapil itu. Bahkan nggak di dapil itu, namanya udah duduk di Deli Serdang ya semua Deli Serdang. Bisa gitu kan gitu. Betul. Nah, kenapa terfokus sama 2.000 itu? Nah, itu sebenarnya banyak kontradiktif juga banyak ke saya. Berarti kok misalnya yang enggak jadi pendaftarmu atau enggak masuk di 2.000 ini enggak bisa ditolong, enggak kau layani. Nah kan gitu kan. Nah, kita pisahkan dulu. Ini 6 program prioritas itu sifatnya adalah di luar tupoksi anggota dewan. Nah, kalau seluruh masyarakat Kecamatan Procesusun sama Batangkuis yang saya bantu untuk program pribadi, saya nggak sanggup. Karena itu didanai oleh dana pribadi saya yang saya subsidi silang kalau saya punya gaji sebagai anggota dewan. Tetapi kan ada urusan di luar itu yang berkaitan tentang kenegaraan. Apakah masalah regulasi administrasi di desa, di kecamatan dan lain-lain, itu di luar 2.000 keluarga ini silakan. Contoh sederhana misalnya, kita bilang ada satu lorong itu jalannya rusak misalnya. Kebetulan tuan kita ada di situ. Dia menyampaikan sama kita, Gun, ini di rumahku kok sering banjir begini-begini. Kan nggak mungkin juga kita aspal hanya di rumahnya doang. Yang lainnya itu kan harus diaspal juga. Gitu. Nah, kita anggaplah yang lainnya bonus. Tapi untuk menyamperin ke situ, kepatuhan kita sama tuan kita. Kita bilang gini, saking jamaknya kita melayani masyarakat banyak kok anggota dewan yang lupa sama tuannya. Yang milih dia siapa, yang berjasa untuk kursi dia siapa, tapi yang dia beri siapa.
Nah, itu yang saya katakan belum, masyarakat itu kenapa masih minta uang? Kenapa masih minta imbalan? Karena dampak politik tidak langsung menyentuh secara personal. Oke. Nah, saya pribadi buat program privatif untuk orang-orang yang berjasa atas kursi yang saya dudukin. Oh. Tapi kalau dalam tugas sebagai anggota dewan, seluruh masyarakat saya layani. Oke, siap. Termasuk hater saya saat ini. Emang ada haters? Ada dong. Boleh ya. Masa di politik nggak ada? Haters, yang paling parah hatersnya gimana sih? Ada. Kayak gimana yang paling parah? Ada. Pertama kali saya upload tuh di story, kebetulan ada tim saya koordinator. Oke. Itu ngupload juga. Dia komen, "Bang, rupanya dia nyalek juga ya?" "Iya," kata tim saya. Dinaikkan lagi story. "Bang, jangan abang naikkan, buang-buang suara aja," katanya. Nggak akan menang dia tuh. Oh, saya pikir, oh iya pula gitu. Karena kan pendatang baru, partai yang dikatakan kecil ya buang-buang suara. Ternyata ketika saya jalani kok banyak pula yang buang. Kok malah suara buangan ini banyak gitu. Sampai hari ini saya belum sempat banget loh balesin chatannya. Wah, itu saya syukuri ya. Nggak apa-apa deh, buang-buang suaranya ke saya. Itu udah paling parah ya? Yes, yang tidak laku suara kamu yang di caleg sana, buang aja ke sini. Suara buangan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Yang penting banyak. Yang penting. Nah ini ada pertanyaan dari netizen. Terjun di politik udah habis berapa, Mas? Karena kan memang kerjaannya Bang Guntur ini kan bantu orang untuk dapat kerja, melatih orang secara gratis. Yes. Untuk dapat kerja, otomatis kan ada kos politik yang disiapkan. Betul. Muncullah pertanyaan netizen. Sudah habis berapa, Mas? Per hari ini tanggal 5 Januari. Gini, kalau untuk kos politik sepertinya biaya itu nggak segede dari saya buat training gratis di masjid-masjid. Malah yang kemarin training masjid, 10 masjid itu jauh lebih gede biayanya. Itu biaya sendiri? Biaya sendiri. Teman saya udah bilang kan, Gun bisa kerja sama desa. Ya kan beda maksudnya gitu. Bentar, itu 10 masjid berapa habis biaya? Sekitar 80-an. Hah? Yes. Biaya sendiri? Yes. Keren. Dari mana duitnya? Itu tabungan. Oh, tabungan? Makanya kalau ada. Enggak. Itu yang susah saya. Tabungan untuk nikah untuk umat. Makanya ada teman saya bilang gini, "Mas kapan nikahnya?" "Duitnya udah habis." Dan itu dilakukan bukan di masa kampanye ya? 10 masjid itu? Sebelum masa kampanye. Dan saya training 10 masjid selama 3 bulan. Itu roadshow lah ya, selama 30 kali pertemuan totalnya. Itu saya tidak ada bicara masalah politik. Itu 80 juta habis? 80 juta. 80 juta habis. Termasuk perangkat-perangkat lainnya ya. Untuk hari ini, untuk pemenangannya Bang Guntur di Pileg? Alhamdulillah, suara saya gratis semua aja. Iya, tapi kan ada kos politik, baliho dan lain-lain. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Nggak gede. Baliho saya itu cuma 10. 10 biji? Yes. Dan yang dibantu oleh tandeman saya DPR RI 10, 20. Sama cetak kartu pemilih 2000. 2000 kartu. Itu aja? Iya. Yang untuk dekat hari H? Nggak ada. Respon Bang Guntur kalau ada caleg yang main kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Cuman saya bilang gini, ada kemarin incumbent yang menyoroti pergerakan saya. Ya saya bilang kalau sudah habis 1,8 M, cobalah keluarkan 5 M lagi lah. Coba keluarkan 5 M lagi lah. Tapi kalau misalnya pun dikeluarkan 5 M dengan cara membayar, kayaknya pemilih saya nggak goyang juga. Saya husnuzon dengan itu. Kenapa? I'm sorry to say. Kalau ada anggota dewan yang membayar mungkin 500.000 per satu suara. Berat kali. Itu paling gede ya gitu. Iya. Ya rata-rata 150-200 lah. Iya. Dalam sekali kasih, itu orang-orang yang pernah saya bantu, mereka dapat kerja dengan gaji 3,6 paling kecil. Dengan kontrak minimal 2 tahun. Ayo silakan aja masyarakat pilih yang mana.
Mau makan 1 minggu atau mau makan 2 tahun. Tapi diambil nggak uangnya? Uang dari Iya, menyarankan. pelamar? Enggak, sorry. Misal ada konstituennya Bang Guntur, dapatlah pilih ini ya 200.000. Abang menyarankan itu diambil atau enggak? Nah ini, kalau dari anjuran agama sebenarnya kita nggak boleh ambil. Anjuran agama. Yes. Tapi saya berpikir kapan lagi buat jerah caleg? Ambil aja, nggak usah pilih. Kenapa? Ini mungkin kontradiktif ya. Berarti Mas Guntur nggak sesuai dengan syariat. Bukan nggak sesuai dengan syariat. Teman-teman yang nonton video ini, banyak anak muda atau caleg yang punya ide bagus itu keok gara-gara uang. Jadi kita katakan cara meminimalisirnya buat mereka jerah. Ambil aja uangnya. Kalau dia menang? Kalau dia menang, satu hukumnya. Apa itu? Sogok menyogok itu nggak berdosa bro di politik. Tapi masuk neraka jelas. Ini gimana? Sogok menyogok nggak berdosa? Nggak ada dosanya. Saya lihat tuh di YouTube tuh, Ustaz bilang menang gara-gara membayar konstituen itu nggak berdosa, tapi jelas masuk neraka. Jadi kalau misalnya dia menang karena uang, ya udah jelas. Memang kursi anggota dewan 5 tahun, tapi kan kursi dan neraka udah siap. Siap, cocok. Kan gitu. Siap. Karena gini loh bro. Ini I'm sorry to say ya, ini disaksikan publik. Banyak teman-teman saya orang pergerakan yang ketika muda masih kekeh sama idealisnya. Tapi ketika saya tanya, nyalek nggak? Enggak lah. Kenapa? Tunggu banyak duit dulu lah. Ketika dia berpikir tunggu banyak duit dulu, udah nggak jadi idealis, kapitalis. Nah kita buka lingkaran setannya di mana. Ketika misalnya kita keluarkan 1,8 atau 2 miliar untuk duduk, setahun 2 tahun menjabat, berusaha balik modal. Di tahun ketiga apa program yang bagus itu yang dikasih. Tahun keempat, tahun kelima siapkan modal lagi, siram lagi. Mau kayak gitu terus capek bro. Jadi mau kita ikuti itu bagus, kita nggak usah duduk lah. Kenapa? Karena ya mohon maaf nih, gaji saya di trading kayaknya masih cukup lah. Berapa sekali tampil? Berapa Bang Guntur sekali tampil? Itu secret. Red cardnya berapa tuh? Secret. Kalau anggota dewan mungkin sekali rapat 2 juta. 3 kali lipat lah saya dapat. Wow, termasuk yang di SMK 1 negeri kemarin? Itu sukarela. Itu sukarela. Karena kan adik-adik pramuka kan. Iya. Saya lama di pramuka, Bos. Iya, siap. 9 tahun. Sama kalau gitu. Kita menurunkan ego. Untuk anak bangsa. Dan saat itu kita tidak ada bicara masalah politik. Gak ada. Pure gak ada. Cuman emang sudah kelihatan sama aku sedikit ngebaca. Gaya-gayanya emang mau nyalek gitu. Aku udah ngebaca itu Bang ketika ada jumpa, ini gaya-gayanya mau nyalek ini. Rupanya bener. Padahal saat itu belum ada menyampaikan ke publik bahwa saya mau nyalek kan? Iya. Tapi aku udah ngebaca. Dan kegiatan itu bukan saya yang request. Iya. Memang adik-adik yang ngundang. Iya. Orang pramuka kan, anak pramuka. Makanya sebenarnya waktu saya ngumumin saya caleg, banyak yang terkejut. Termasuk saya pribadi. Wah, udah caleg rupanya. Jadi gimana perasaannya hari ini nyalek? Rasanya gimana? Capek bro. Capek. Pastilah. Waduh, pulang-pulang pinggang itu udah sakit aja tuh. Door to door berarti ya? Door to door. Pakai tim? Pakai juga. Tapi sebenarnya head to head finalnya di saya. Jadi langsung masyarakat ketemu sama saya. Timnya ini menemanin door to door atau ganti-ganti? Nah, bedanya gini. Kita bicara regulasi lah ya. Kalau caleg lain itu kan dia minta timnya cari suara. Terakhir caleg ini dia nggak ketemu nih sama masyarakatnya langsung. Hadirnya diri dia diganti sama transaksional. Kan gitu kan. Nah, kalau saya bukan tim saya yang cari suara. Tim saya tinggal nunjukin. Ini masyarakatnya, ini masyarakat, saya yang jalan. Jadi mereka hanya sebagai perantara, informan untuk lihat mana sih masyarakat yang butuh program kita. Kira-kira udah berapa pintu masuk?
Turut dirahasiakan sepertinya. Kenapa? Sampai saat ini? Iya. Kenapa dirahasiakan? Kenapa? Karena incumbent sudah merobek baliho saya. Masih mending incumbent. Ini yang belum tentu ngerobek baliho juga. Iya. Aduh, heran saya, Cuk. Satu deretan nih baliho caleg semua. Udah cuma 10. Udah cuma 10. Dikoyak pula. Pernah satu kejadian, jam 1 malam baru didirikan, setengah 2 malam saya pulang, jam 4 pagi koyak loh bro. Koyak, dikoyakin ya. Aduh, sedap. memang politik bagus. Bagus apa seram? Seram enggak? Enggak seram ya? Asik ya? Asik. Asik ya, dinikmati aja. Karena kenapa saya bilang asik? Karena dari suku, ya datuk-datuk kami berperang juga bro. Iya. Jadi ya biasa aja gitu. Makanya saya nyentil-nyentil aja tuh. Ayolah. Ini kemungkinan penyerangan dari internal atau eksternal partai? Indikasi ya ada dua-duanya. Oh iya. Ada. Namanya politik kan. Lebih banyak penyerangan dari internal apa eksternal? Oh, kalau di eksternal itu kan dia membatasi ruang gerak kita. Tapi kan kalau di internal kan masalah regulasi. Siap. Punya pengalaman unik nggak waktu kampanye? Tadi terkait yang aku bilang, aku tanya tadi udah berapa pintu? Bang Guntur nggak mau jawab, ya kan karena rahasia. Sudah pasti udah banyak kan. Pasti juga ada banyak nemuin macam-macam masyarakat. Hal unik yang pernah terjadi sama Bang Guntur di lapangan. Nah ini termasuk teman-teman saya satu dapil, satu partai juga yang pusing sama saya. Kenapa? Kalau saya udah masuk, omak-omak itu heboh. Kenapa? Karena yang lain kan udah pada tua. Yes. Saya kan masih muda. Yang kedua saya belum menikah. Yang ketiga saya tidak punya pacar. Oke. Nah jadi ketika omak-omak itu melihat ini ada berondong nih, semangatnya tinggi kali. Oke. Calon menantu. Itu yang paling berat. Oke. Jadi ada satu requestan ya, omak-omak itu yang saya enggak. Aduh ini berat kali nih. Apa itu request? Saya pilih kamu, tapi kamu pilih anak saya. Waduh. Itu ibaratkan gini, tanggal 14 Februari aku coblos kau, nanti setelah itu ya kau coblos lah anakku, ya payah juga kita kan. Oh gitu ya banyak. Kenapa nggak di baliho aja buat Guntur, calon menantu kamu semua. Jika calon menantu para ibu itu ya. Kalau kayak gitu nanti orang lewat nengok jijik katanya. Oke. Dan itu respon Bang Guntur gimana kalau ada yang kayak gitu ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Enggak, apa yang Bang Guntur sampaikan sama ibu itu ketika dia request itu? Ya, saya bilang kalau di Muslim kan jatahnya cuma 4, Bu. Nggak mungkin 2000 saya nikahi. 4 pun nggak kuat juga loh untuk saya. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Kalau bisa 1 aja lah dah. Nah, cuman kalau ada anak gadis ya boleh lah. Oh iya. Udah berapa lama jomblo Bang Guntur? Jalan 6. Oh 6 tahun? 6. Berarti terakhir kali putus sama pacar 2017. Itu sakit kali hati itu? Enggak. Sehingga nggak mau cari lagi? Mantan saya baik-baik. Oke. Mantan saya calon mertua yang tidak jadi baik-baik. Oh iya? Baik-baik. Mereka baik-baik. Dan kami nggak ada konflik. Malah ketika mereka menikah, mereka undang saya. Oh berarti semua mantan udah nikah? Kayaknya udah deh. Oke. Kayaknya udah. Dan hadir setiap mantan nikah? Hadir. Oke. Malah ada mantan saya minta saya MC nikahannya. Itu bisa jadi true story loh. Oh iya, dan abang ngambil? Hah? Abang ngambil? Ya saya bilang aja. Ya pilih antara 2. Acara mau rusak enggak? Jadi nggak diambil? Enggak lah. Kita sebagai tamu undangan aja lah. Itu. Bawa gebetan baru. Enggak. Saya nggak pernah bawa gebetan. Oh iya. Enggak. Apa alasan menunda menikah? Udah ada 7 orang yang jadi masa lalu. Oke. Kalau bisa yang ke-8 jadilah. Oh, jangan jadi masa lalu dia yang ke-8 ini ya. Jadi masa depan. Ya. Memilih untuk tidak berpacaran. Oke, langsung nikah. Ya. Udah ada calon? Belum juga. Yang merapat? Yang merapat kita nggak tahu nih. Kadang-kadang orang psikologi pun susah nebak pemikiran cewek ini.
Padahal Anda orang psikologi. Iya. Padahal kita udah belajar psikologi 4 tahun, sampai sekarang nggak kelar-kelar juga pemikiran cewek itu. Iya ya. Susah ditebak ya? Susah ditebak. Susah ditebak ya. Susah. Mau makan apa terserah aja. Susah kita nebak ya kan? Susah nebak ya. Jadi karena susah nebak cewek, jadi susah juga untuk nembak. Iya. Saya memang jago lah untuk bicara depan publik. Tapi kalau untuk bicara antara mata ke mata, hati ke hati, kayaknya waduh, ini lisan kayaknya terpaku kan ini. Milu ya. Waduh. Saya pernah nyoba. Nggak jadi juga. Oh iya. Istilah nggak jadi ngungkapin. Oh. Karena gini. Saya berpikir ya tunggu siap dulu, tunggu cukup dulu dan sesuai dengan orangnya, ya udah gas aja. Padahal waktu mau buat training masjid ke masjid itu udah siap, itu 80 juta udah siap untuk nikah, itu harusnya udah cukup lah untuk nikah itu. Ya. Pesta satu lah, nggak usah mengunduh mantu kan. Cukup lah. Nah, kenapa harus menunda gitu loh? Karena belum dapat. Belum ketemu aja. Ini ajang jodoh juga, siapa tahu orang ini ada yang mau kan. Caranya gimana? Ketik rek spasi jodoh, kirim ke 085163161321. Oh, itu nomor teleponnya. Tapi nggak apa-apa, di share. Nggak apa-apa, nanti tinggal daftar kartu pemilih, nanti ke situ arahnya ya. Ada loh bro, satu cewek yang dia dari dulu ngajak jalan. Tapi ketika saya tanya, udah punya pilihan belum DPRD Deli Serdang? Abang pendukungnya 02 katanya. Rupanya dia pendukung yang lain. Lama saya, wah gawat juga nih kalau jadi sama dia. Mungkin tiap 5 tahun kami berdebat masalah pilpres. Tapi bakal seru itu. Seru juga bro, cuman pening juga. Kita ada beradu argumen di luar. Iya. Di kamar juga adu argumen. Nanti anak kita bilang, aku netral mak. Susah gitu. Yang sulit tuh kalau abang cool ketemu sama jodoh yang hot, anaknya jadi dispenser. Bang, ini kan masa untuk pertama kali abang ngerasain masa pencalekan ini. Iya. Menurut abang beban nggak sih bang? Bebannya sebenarnya nama baik keluarga. Oh gitu. Dulu saya berpikir gini, ini kayaknya apalah respon masyarakat ketika saya tahu saya caleg gitu. Kebetulan kan keluarga besar punya nama baik. Dan saya pemecah telur keluarga yang bergabung di politik. Oh, sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Dan bangsa keluarga kami itu cuek sama politik. Cuek. Tapi tetap milih? Tetap milih. Tapi kita bilang untuk terlalu pro itu enggak. Cuek tapi tidak golput? Tidak. Tidak golput. Nah, malah atuk saya itu mendorong saya gabung di politik. Beliau kan ada punya nama baik, tapi dia bukan tokoh politik. Jadi dia bilang kalau kita membantu orang pakai uang pribadi ya boleh juga. Cuman kan lebih baik kalau ada aset negara yang bisa kita alokasikan yang lebih baik untuk masyarakat. Dan sebenarnya kenapa saya merangkul 2000 keluarga itu tuh amanah atuk saya. Oh gitu. Karena gini, dia melihat saya dulu merintis sampai sekarang bisa secara mandiri, dia pengen lihat saya bisa bantu orang lain di luar keluarga untuk mereka bisa berdiri di kakinya sendiri. Nah itu amanah tuh. Kalau bahasa dia itu filosofis banget tuh. Apa itu? Kemarin aku waktu muda tanahku udah kurelakan untuk mendirikan sekolah negeri, SD negeri. Mereka udah mengenyam pendidikan, sekarang giliran dirimu untuk cari mereka kerjaan. Nah itu. Jadi PR itu yang berat sebenarnya. Mempertahankan marwah keluarga itu yang berat. Nah, kalau misalnya ada juga sih memang, kenapa nggak main gini aja? Wah, alasan saya kenapa nggak mau main uang itu. Takut saya di judge saya oknum politik yang sama dengan yang lainnya. Kalau udah sentimennya sama dengan yang lainnya, keluarga jadi imbas. Ya udah ambil konsekuensi saja. Kok misal memang yakin saya akan duduk dan itu takdirnya ya duduk. Tapi kok misalnya tidak duduk ya nggak apa-apa. Setidaknya nama keluarga tidak tercoreng. Keren. Itu. Balik lagi, aku masih mengganjal sama aku. Abang terlalu fokus sama 2000 keluarga. 2000 keluarga. Aku khawatir abang duduk
Tapi nanti begitu duduk, aku telepon, aku coba nanti entah buat acara ikut terlibat, nggak mau respon. Karena kau kan bukan milih saya. Karena udah diakui, aku nggak bakal milih Bang Guntur kan gitu. Kayak itu kan gitu. Tapi ini akan terjadi nanti ketika duduk, ya kan, karena kita udah kenal, berteman, ya sama siapa kita minta tolong sama teman, karena teman punya apa namanya, punya kuasa, gitulah, punya kursi. Ketika udah duduk di kursi itu kan dia punya punya leluasa untuk menghubungi relasinya banyak kan gitu. Nah ini akan terjadi. Bang Guntur gimana? Nah ini kita jawab dulu nih, supaya teman-teman nggak bingung. Kenapa Bang Jess nggak milih saya? Karena memang kebetulan ayahanda beliau juga mencaleg. Nah, tapi saya salut dengan ayahanda. Nah, kalau dibilang, wah, saya kan nggak milih Mas Guntur. Nanti kalau misalnya Mas Guntur duduk, berarti saya nggak dibantu. Bro, uang itu uang negara, bro. Bukan uang kita pribadi. Nah, kalau uang negara, apa salahnya untuk masyarakat luas? Yang memang itu harusnya gitu. Tapi kan program 2000 keluarga ini kan pakai dana pribadi. Untuk pakai duit pribadi ya? Iya. Pakai duit pribadi. Uang yang dari negaranya, berarti kan duit pribadi itu dari negara juga? Iya, betul. Cuman kan kalau misalnya kita katakan kegiatan dan lain-lain, APBD Deli Serdang itu 4,5 T. Kalau saya tidak salah, 4,5 T. Dan itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Dan itu bukan uangnya kita. Itu. Cuman kan setidaknya gini, apa tujuan personal kita untuk meningkatkan derajat keluarga? Ya setidaknya kita bisa bantu dari uang kita pribadi, dari hasil pendapatan kita, subsidi silang lah. Itu. Berarti bisa dipastikan kalau misalnya duduk masih mau dihubungin, masih mau diminta tolongin. Iya kan? Karena aku butuh decking yang banyak nih. Kita butuh decking yang banyak, betul kan? Iya kan? Kalau aku jujur, kalau aku ada di dapil lain, aku juga punya pilihan gitu, yang muda-muda gitu. Artinya kita butuh decking yang banyak supaya apa? Supaya kita ringan membantu masyarakat. Walaupun kita nggak punya power. Betul. Walaupun aku belum punya power, artinya nggak jadi dewan, tapi aku bisa berbuat seperti anggota dewan karena aku punya decking anggota dewan kan gitu. Malah sebenarnya saya berharap Bang Jess itu nyalek juga loh. Jangan. Pecah nanti suara kita. Anak mudanya pecah nanti. Anak muda ini banyak ya. Banyak. Percuk Setuan Batang Kuis itu kurang lebih 397 suara. DPT. Banyak. Tingkat partisipatif berapa sih? Tapi kan lawannya berapa? 12 kali 24 partai, 12 kursi kan gitu. Iya, cuman kan dari berapa banyak lawan kan ada yang tajam, ada yang tumpul. Ngapain kita takut? Saya malah lebih senang anak muda yang main. Ya udah, 5 tahun lagi kita jumpa. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. 15 tahun lagi ente bupati. Wah, kejauhan itu. Kejauhan? Enggak lah, pas lah. Ini kan 27. 15 tahun lagi. Jangan bilang sekarang. Nanti satu periode saya dijegal lagi. Kayak siapa tuh? Karena si Guntur ini stranger kari jalannya kan. Jangan izinkan dia dapat kursi lagi. Tepam kita. Bisik-bisik aja. Bisik-bisik aja. 2000 keluarga itu, bro. Mereka diam-diam loh. Oh iya? Ketika ditanya orang dia nggak mau ngasih tahu gitu. Enggak. Diamnya gimana? Makanya incumbent panik. Ya udah saya bilang, ya udah kita main tebak-tebakan aja. Jadi tebak saat ini pemilih Guntur nggak? Ini pemilih Guntur nggak? Terakhir nggak ngasih apa-apa. Ya udah itu tujuan saya. Siap. Jadi emang nggak nyiapin uang banyak ya? Enggak. Kalau aku tanya, boleh jawab secara jujur, emang berapa modal yang disiapkan untuk menang? Saya pribadi? Iya. Kalau dibilang sampai saat ini kayaknya nggak lebih dari 20. Nggak lebih dari 20? Enggak. Makanya saya bilang kayaknya dana kampanye itu jauh lebih kecil daripada saya masjid kemarin. Nggak lebih dari 20. Cuman saya kembalikan sama keyakinan pemilih. Mau program 5 tahun didampingi atau yang lain. Kita lihat masyarakat yang 2000 itu tergoda nggak sama uang? Betul. Uang panas. Betul. Itu uang panas nggak sih?
Ya, panas tapi licin. Aduh, itu kayak kepala botak, terus kena sinar matahari. Iya. Oke. Tapi saya optimis kok. Pemilih-pemilih saya amanah semua. Oke. Itu kan kita bicara kalau duduk. Kalau nggak duduk, 2000 ini mau kemana ya? Setidaknya untuk dunia kerja, pembuatan kurikulum vitae gratis. Oke. Dan selama ini uniknya, banyak teman-teman kita yang sudah lulus kerja, malah saya kasih CV doang. Oke. Nggak ada saya calling-calling. Oke. Siap. Karena sebenarnya gini sih, kalau dia sesuai dengan kualifikasi dan kita tahu saingan itu siapa, mudah-mudahan lulus itu lebih besar potensinya. Yang penting kita tahu ya sudut pandangnya ya. Oke. Nah itu. Oke, Enak kan? keren. Seru. Gini bro. Nah ini nggak apa-apa panjang-panjang dikit. Nggak apa-apa. Kalau kita mau jadi caleg kosnya terlalu gede, banyak mimpi anak muda yang terpatahkan. Ya. Kita tahu sendiri lah, banyak kawan-kawan kita yang punya ide-ide bagus. Tapi ketika, yuk main ke pemerintahan yuk, aduh dananya gede. Nah kalau bisa, kalau kita mau main di pencalekan ya bangun dari akarnya saja. Yes, tapi kan pola masyarakat hari ini, dia datang silaturahmi, masa nggak ada buah tangan, entah kayak sarung atau buah-buahan, tanda kenang-kenangan, itu nggak abang terapkan. Atau ketika masuk ke rumah, dia nyetus yang punya rumah, ya nggak ada yang ditinggal nih pak. Apa jawaban? Kalau kita berkunjung ke rumah-rumah, kayak misalnya kita kumpul ya, bawa kue itu hal yang wajar lah. Ya. Tapi kalau misalnya kita nitip amplop, No, aku nggak bicara uang, bukan uang, buah tangannya bukan gift uang. lah ya. Yes. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tanggapan masyarakat seperti itu. Ada memang tanggapannya, cuman kan gini, balik ke populasinya. Okay. Populasinya gede dan tingkat partisipatif. Kita tinggal memilih dan menjemput keluarga yang membutuhkan program kita. Capek memang, capek. Tapi yakin nggak, percaya nggak? Mungkin hari ini tuh berlaku buat Bang Guntur hari ini yang belum duduk. Tapi nanti kalau udah duduk itu beda lagi polanya. Bang Guntur nggak bisa masuk ke rumah nggak ada ngasih apa-apa. Betul. Iya kan? Betul. Nggak berlaku lagi. Itu kan berarti gini, sesuai dengan hari ini posisi kita memantaskan diri kan gitu. Kalau hari ini tidak memaksakan diri lah. Hari ini belum bisa memberi buah tangan, ya kan, buah silaturahmi gitu loh, tanda kenang-kenangan, ya nggak bisa dipaksain juga. Karena Buya juga, bos juga di periode pertama cuma habis 5 juta. Oh iya? Iya. Itu juga untuk operasional. Keren tuh. 5 juta. Dan saya dia perlu belajar tuh. 5 juta. Itu periode pertama masih dapilnya Batang Kuis Patumba Tanjung Merawa. Iya, tahu. 2004. Iya, tahu. Itu belum perjosetuan. Iya. Jadi ketika sudah duduk, ya itu harus ada gitu. Karena orang udah kenal Anda ini anggota dewan, masa datang ke rumah nggak bawa apa-apa, kan gitu. Jadi gini, ada banyak pola lah ya kita di politikan. Nah, kalau saya lebih berpikir bukan ngasih buah tangan per 5 tahun, tapi setiap tahun itu apa yang diberi. Ya. Nah, kan gitu. Merawat, intinya merawat. Kita merawat akar rumput. Iya. Nah, dan yang kedua, setiap 2 tahun itu di program saya ada mini gathering. Mini gathering itu apa? Itu di luar reses loh bro. Yeah. Kalau reses itu kan fasilitas publik. Tapi kalau misalnya mini gathering ini apa program-program yang secara personal ini kurangnya apa, kita harus perbaiki. Mumpung saya masih menjabat, apa yang kalian butuhkan sampaikan. Secara personal kebutuhan keluarga ini. Nah kalau misalnya memang mereka bisa terlayani dengan bagus, kayaknya untuk pencalon lagi nggak perlu untuk kasih apa-apa lagi. Karena kita tinggal suwonan aja. Kayak mana pelayanan kita selama ini masih tetap ingin memilih kita atau tidak? Atau mungkin keluarga yang sudah sejahtera dia mau bantu tetangganya, mau bantu saudara yang lain? Kadang emang kita udah ngerawat tapi dianggap orang yang ngerawat. Iya. Itu. Ya makanya kan. Ya itulah pokoknya, seram juga kalau diungkapin. Iya, betul. Oke, yang penting nanti jangan lupa tanggal 14 Februari partai nomor 14, nomor 7. Itu namanya mempromosi ayahanda sendiri. Namanya Bapak Saiful Tanjung Esas.
Oke, dari PBB ya, nomor berapa? Dari PBB nomor 13 partainya. Iya. Nomor 8 orangnya. Oke, 13 hampir nyentuh 14 itu. Iya. Kayaknya emang Gitu. berdekatan kita ini, apalagi Memang satu koalisi. Memang 7 udah mau finish, tapi 8 duluan dia. Wois. Kita lihat tanggal 14 Februari siapa pemenangnya dan siapa yang menjadi apa namanya? Lawan pemenang apa? Apa ya? Cocok mengatakan orang yang belum berhasil itu dalam mencalekkan apa? Sebenarnya Ini gitu. lanjut lagi padahal udah mau tutup. Ada bahasa yang lebih enak. Apa itu? Lebih enak jadi orang yang hampir tidak jadi Uh-huh. daripada yang hampir jadi. Oh gitu. Hampir tidak jadi. Itu lebih enak Oke. daripada hampir jadi. Ah ya, karena kalau hampir tidak jadi dia jadi. Jadi. Iya. Paham, semangat. Itu. Oke. Ini deh untuk saran anak-anak muda. Ini kan kita kayak ngerasa masih dikit nih anak-anak muda. Kita pengennya anak-anak muda yang kayak kita nih banyak. Yes. Terutama di persetujuan gitu Yes. kan. Daya tarik ke politik masih anak-anak muda juga. Tapi apa ya? Sudah menurun lah dari tahun-tahun lalu. Daya tarik hari ini sudah mulai meningkat, Yes. pengen masuk politik. Untuk meningkatkannya lagi seperti apa? Ini kan speaker nih. Yes. Oh, silakan. Satu, jangan jera untuk duduk sama orang politik. Oke. Kenapa? Kalau kita belum kenal maka kita tidak sayang. Jadi jangan kita berspekulasi dengan pemikiran kita sendiri. Coba kita ketemu sama orang politik, ya kita pahami kayak mana pola pikirnya, dan itu akan ketemu. Oke. Saya dulu juga sebenarnya nggak terlalu penting banget, tapi ketika saya lihat di politik ini, wah ternyata enak juga bantu masyarakat yang berbeda zona dengan kita gitu. Nah itu satu kebahagiaan tersendiri. Iya. Makanya kalau misalnya saya kalah pun saya udah seneng. Ya. Jangan kan menang, kalah aja seneng gitu. Ternyata ada yang milih aku ya. Iya, Gitu kan. gitu. Iya, iya. Kok ada yang milih aku, gratis lagi. Gitu. Iya, iya. Incumbent pusing lagi. Oke. Nah, terakhir coba hari ini kan Bang Guntur belakangan juga sering membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan. Coba kasih sepatah dua kata untuk teman-teman hari ini yang memiliki mental karyawan. Silakan, Bang. Ya, kalau kerja di perusahaan bolehlah setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi optimalkan waktunya. Sekarang untuk wirausaha booming kok. Jadi kok misalnya memang sudah paham ilmunya dari A sampai Z, baru mulai usaha. Yang paling penting bangun kolega-kolega. Karena berwirausaha itu nggak bisa sendirian juga. Harus ada kolega-kolega yang mendukung. Tuh. Tapi ada satu aku yang pengen ku bangun ini di Deli Serdang, dan ini aku butuh bantuan Bang Guntur. Ketika nanti selesai pemilu, ada isu-isu tentang pemerintahan, kita duduk sini kita diskusi. Siap. Cocok? Tapi jangan hanya kita harus ciptakan orang-orang yang lain juga duduk di sini yang punya argumen-argumen, iya kan? Jadi industrinya hidup. Yes. Iya kan? Betul. Kalau kita bisa lihat kalau di Jakarta ada total politik, Yes. ya kita harus ciptakan di Deli Serdang. Boleh. Oke? Boleh. Semangat. Terima kasih buat Bang Guntur sudah mampir ke Badrip. Banyak kali kuahmu. Terima kasih Aparfum. Oke. Terima kasih semuanya udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.